Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertaimu, selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di general reading ya, pembacaan secara umum, bisa resonan bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Dan semua kembali pada kamu ya, padamu, karena tanggung jawab hidup ada di tanganmu. Dan tanpa mengurangi penghormatan tentunya pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Sang Pemilik alam semesta, kita akan melakukan sebuah general reading ya. Pembacaan secara umum yang ditarik secara acak ya. Dia sedang dalam kondisi seperti ini saat tidak bersamamu lagi. Kita lihat bagaimana kondisi dia sebelum atau setelah tidak bersama kamu lagi. Buat yang mau personal reading silahkan personal reading ya. Ya, kita akan lihat. Dia sedang dalam kondisi seperti ini saat tidak bersamamu lagi, dalam keadaan baik-baik saja sih saat ini ya, saat dibaca ya. Dia orang yang mungkin punya karakter bijaksana ya, punya ya maksudnya punya pribadi yang bijaksana, mempunyai kelebihan ya, yang bagus gitu ya. Ya, terus di sini juga dia memang orang yang taat ya, taat beragama ya, terlihatnya tuh seperti itu. Jadi terlihatnya di awal ya ini ya, saat tidak bersama kamu tuh dia baik-baik saja. Nah, lihat lagi kartunya. Sorry ya kak, goyang-goyang ini nggak tahu kenapa, goyang-goyang aja sih. Kita lihat saat ini saat tidak bersama kamu dia lagi berusaha untuk menjadi lebih baik ya, karena mungkin banyak sesuatu yang sebelumnya kurang baik ya saat bersama kamu ya. Mungkin dia mengabaikan kamu, atau mungkin dia suka marah-marah sama kamu, atau mungkin dia tidak konsisten dengan hubungan bersama kamu gitu, yang membuat kamu juga terpaksa harus menyudahi atau menyelesaikan hubungan ini ya kan. Kita lanjutkan kartu selanjutnya. Kita lanjutkan, kita buka kartu lagi ya. Dia sedang dalam kondisi seperti ini saat tidak bersamamu lagi. Ada Ten of Pentacle ya, mungkin ini menyangkut perasaan dia ke kamu ya. Sebetulnya dia cinta banget sama kamu, bahkan mungkin ada yang sudah berharapkan atau memang punya rencana untuk mencapai sebuah taraf, yaitu taraf atau level tinggi ya, di akhir daripada hubungan percintaan itu kan pernikahan ya, atau berumah tangga. Sepertinya seperti itu. Cinta dia besar, tapi dia bisa menerima saat tidak bersama kamu lagi, atau setelah tidak terhubung dengan kamu, atau setelah hubungan ini disudahi gitu ya, gitu. Dia akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Di sini kan mungkin bisa jadi dia juga masih percaya bahwa kamu sebetulnya masih mencintainya, tetapi kamu tidak setuju dengan cara dia menjalani hubungan dengan kamu seperti itu ya. Di sini dia masih menunggu, ibaratnya tuh seperti itu. Masih menunggu hasil daripada hubungan ini, walaupun sebetulnya sudah selesai. Terlihatnya belum selesai ya, cuman mungkin kalian masing-masing tapi belum ada kata putus yang pakem gitu, belum ada. Cuman kalian mungkin saling masing-masing dulu. Mungkin kata putus itu bagi dia sendiri tidak diambil ya, tapi bagi kamu mungkin diambil, mungkin karena alasan apapun itu. Tetapi di sini terlihatnya dia masih menunggu dan masih mencintai kamu, dan keinginan untuk berumah tangga dengan kamu pun masih ada di dalam wacana pikirannya. Makanya dia akan merubah kehidupannya untuk, atau
pola hidupnya atau kehidupannya ya seperti itu, kedepannya ingin menjadi lebih baik. Karena apa, terlihatnya di sini apapun alasannya itu terlihatnya dia memang belum mapan ya, penghasilannya itu belum bisa mencukupi seandainya nanti itu menghalalkan hubungan ini bersama kamu gitu. Jadi dia masih penghasilannya pun masih pas-pasan ya, ibaratnya tuh belum bisa apa ya, menjadi seorang kepala keluarga atau menjadi seorang pemimpin keluarga itu dia belum bisa mencukupi gitu, karena dia sendiri penghasilannya masih hanya cukup untuk dirinya sendiri ya. Tetapi setelah selesai pun dia masih berharap untuk bisa bersama kamu dan masih memegang keinginannya untuk bisa hidup bersama kamu atau menjalani sebuah hubungan lebih level tinggi, yaitu sebuah rumah tangga atau berkeluarga bersama kamu ya. Di sini dia ingin melakukan sebuah pembuktian, sekalipun saat dia merasa kamu sudahi hubungan itu, apapun alasan kamu ya, dia menerima, tetapi juga cukup memukul perasaannya, yaitu sedih atau patah hati gitu ya. Tetapi dia tidak menghapus perasaannya ke kamu, dan dia tidak mencoba untuk menghilangkan keinginannya untuk kamu atau hidup bersama dengan kamu dalam bentuk sebuah keluarga atau rumah tangga seperti itu. Ini yang dia rasakan ke kamu ya. Saat tidak bersama kamu, tetap dia dalam kondisi tetap menjaga sebuah tujuan, yaitu menikah dengan kamu atau hidup bersama ya. Di sini terlihatnya hidup berumah tangga gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh punya pilihan lain gitu ya. Dia ngerasa itu ya. Dan mungkin karena cara dia menjalin hubungan dengan kamu yang selayaknya kayak mengabaikan gitu, kamu juga berpikiran seperti itu, bahwa dia tidak mencintai kamu atau kamu merasa diabaikan karena dia punya pilihan lain. Sepertinya tidak sih. Ini malah justru dia juga mencurigai kamu sudah punya pilihan, tapi dia menerima, tapi dia masih memegang keinginan dia untuk bisa hidup bersama kamu sesuai dengan rencana kalian semula. Tapi karena sekarang sudah selesai, dia memang enggak masalah seandainya kamu mempunyai pilihan lain, tetapi yang pasti dia masih berpegang teguh pada keinginannya untuk bisa mewujudkan tujuan dari hubungan bersama kamu gitu. Tapi masih menunggu waktu, karena sampai saat ini alasannya sama, penghasilannya belum bisa mencukupi. Karena bagi seorang maskulin menghalalkan atau berani melangkah ke jenjang pernikahan itu memang tidak harus bermodal kata cinta atau sayang saja ya. Dia sadar bahwa menjalin hubungan lebih sebagai kepala pimpinan keluarga atau kepala keluarga atau sebagai suami, dia harus betul-betul menyiapkan mental, fisik dan mental ya, termasuk materi juga gitu. Itu yang ada di pikiran dia gitu. Tetapi dia masih semangat walaupun dia menilai kamu sudah ada yang lain gitu, kamu ada pilihan lain ya, nggak masalah sih buat dia mah. Tapi yang pasti dia di sini kamu tetap semangatnya untuk ke depan, untuk bisa dia menjadi lebih layak menjadi seorang kepala keluarga atau seorang pemimpin rumah tangga kayak gitu ya. Ini jadi selama tidak ada bersama kamu tuh, dia justru ingin memperbaiki hidupnya, ingin menjadi lebih baik daripada saat bersama kamu, dan dia tetap pegang teguh dengan ucapannya bahwa dia ingin selalu bersama kamu. Dan di sini dia nggak masalah saat ini misalkan kamu punya pilihan lain, tapi yang pasti kamu tetap semangatnya untuk mencapai sebuah tujuan itu gitu ya. Karena dia tahu suatu saat nanti dia sendiri yang akan datang ke kamu, dia sendiri yang akan kembali atau datang ke kamu dengan membuktikan planning itu. Dan di sini dia juga percaya bahwa kamu sebetulnya nggak bisa mencari yang lain selain dia, karena dia yakin bahwa kamu juga cinta. Cuman karena kemarahan kamu sesaat aja, makanya kamu masing-masing mengajak hubungan ini untuk berhenti gitu, seperti itu. Tapi dia yakin kamu akan kembali kepada dia. Seperti halnya dia nanti akan datang menjemput kamu untuk mewujudkan keinginan untuk menghalalkan
hubungan ini bersama kamu gitu ya. Di sini ada berkat dari Tuhan. Semua hubungan ini ternyata memang diberkati Tuhan, dan memang ini kayak gini prosesnya gitu loh. Ya dia bukan nggak sayang sama kamu, nggak cinta sama kamu. Sebetulnya kalau dibuka porsi cintanya tuh gedean dia gitu loh. Tapi karena dia tidak berdaya, karena melihat kehidupan sendiri, dia belum mampu kayak gitu. Tapi ini Tuhan memberkati hubungan ini. Selain nanti dia akan datang pada kamu menjemput ya, setelah dia betul-betul sudah mapan, ada yang disebut dengan anugerah Tuhan gitu di hubungan ini. Apa kamu siap jemput? Oh, dijemput sama dia ya. Mungkin sekarang ini ya udahlah, dia menerima aja dengan keputusan yang kamu ambil, yaitu untuk saling masing-masing ya. Dan di sini terlihat memang dia sendiri juga masih stuck ya, perasaannya masih ke kamu itu masih sesayang dulu, secinta dulu, tapi keadaan dia juga masih belum pada perubahan, masih dalam proses, dia masih dalam usaha gitu untuk bisa menjadi lebih baik. Kita lihat di sini masih proses. Jadi kalau sekarang kamu meninggalkan dia, atau dia meninggalkan kamu atau meninggalkan dia, itu memang sebuah keputusan yang sudah direncanakan oleh kamu dan diterima oleh dia, seperti itu. Sekarang saling meninggalkan ya, tapi suatu saat nanti dia akan datang menemui kamu, atau kamu nanti akan menghubungi dia lebih dulu, karena memang kamu sebetulnya nggak ingin putus, cuma kamu ingin keputusan dia itu lebih tegas gitu. Sebetulnya dia sudah tegas, cuma dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia memang belum mampu gitu. Tidak ada pegangan hidup, gimana sih, misalnya pekerjaan juga seala kadarnya, finansial juga terpuruk, jadi kehidupannya apalagi memikirkan kamu itu untuk menikahi kamu. Tapi dia dalam hati kekeh ingin mewujudkan atau memperjuangkan hubungan ini. Tapi karena mungkin keadaan seperti ini, kamu memilih untuk masing-masing, dia bisa menerima. Tapi suatu saat nanti dia akan datang ke kamu dengan membawa harapan yang pernah dia susun gitu, dengan membawa sebuah kepastian gitu ya. Oke? Ada atau dia sedang kondisi seperti ini saat tidak bersamamu lagi ya. Jadi kondisinya seperti ini, tapi kita akan lebih tegaskan lagi ya. Dia sedang dalam kondisi seperti ini saat tidak bersamamu lagi, lebih tegas ya. Apa iya sih, apa nggak sedih gitu. Apa benar dia bisa menerima dengan ikhlas ya, kita akan lihat dulu kondisinya. Apa memang dia sedih tetapi dia tidak
terlalu menuntut karena memang ini yang terbaik gitu ya kan. Sebetulnya dia di sini lebih semangat gitu ya. Ya, ada godaan diri terkadang. Dia terkadang juga pengen healing dalam hubungan ini. Ya, karena kamu juga sudah memutuskan untuk masing-masing dan dia ingin melakukan sebuah healing gitu, penyembuhan hati ya, karena gimana pun juga pastinya tentunya ada kata sedih, tetapi di balik itu sebetulnya juga ada kata yang lebih kuat di sini, yaitu ingin melakukan sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik seperti tujuan semula, yaitu tujuan untuk bisa menjadikan sebuah kenyataan dalam komitmen itu gitu ya. Kita lihat lagi, ada toh, berarti ada perasaan ya sudahlah, healing aja gitu ya kan. Itu selalu menggoda dirinya, tetapi dengan keputusan itu ya, dengan keputusan kalian itu ya gitu ya. Ada sebuah godaan diri yang terkadang itu menjadi sebuah jebakan. Ini karena apa? Mungkin ya kamu sama dia itu sudah jauh terhubungnya, ya sudah lebih jauh dari sebatas terhubung, apa artinya ya, sudah bla 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 gitu loh, sudah ngelakuin sesuatu yang memang sebetulnya belum boleh dilakuin ya. Makanya dia terkadang kepikiran untuk hilang, tetapi dia terkadang itu mengingat peristiwa atau kejadian atau di dalam hubungan itu sudah terisi begitu dekatnya ya, sampai melakukan sesuatu hal yang memang seharusnya belum bisa dilakukan atau belum dibolehkan melakukan, yaitu sebuah hubungan apa ya, sesuatu ya bla bla bla, aku kasih tahu seperti itu. Jadi dia juga nggak bisa, akhirnya itu kayak terikat karena memang satu, dia sayang dan cinta benar sama kamu, kedua memang kalian sudah melakukan sesuatu hal yang sudah jauh, jadi dia ingin bertanggung jawab, ibaratnya tuh seperti itu. Jadi terkadang dia tergoda oleh dirinya sendiri untuk healing dari kamu, tapi sebetulnya ya nggak bisa gitu, karena ada sesuatu yang lebih penting daripada sebentar healing dari kamu. Maka di sini terselip kata keinginan untuk merubah segala sesuatu menjadi lebih baik supaya bisa mempertanggungjawabkan, dan itu adalah rencana dia setelah kamu menyudahi pun tetap sama, rencana dia kedepannya tetap sama, yaitu bisa bersama kamu membentuk sebuah komitmen pernikahan atau komitmen untuk bersama selamanya ya. Itu yang ada di pemikiran dia dan yang akan dia ingin lakukan gitu, yaitu dia akan setia dan dia akan bekerja keras untuk mewujudkan semua itu gitu. Jadi kata kartu pertama memang iya betul, dia itu bijaksana dan dia bisa menerima apa keputusanmu, tetapi semua itu tidak merubah pemikiran dia atau hati dia dari kamu. Jadi dia tetap akan berharap kamu tetap jadi teman hidupnya seperti itu. Dia akan bekerja keras di saat kalian tidak bersama itu, dia akan lebih banyak ke introspeksi diri dan berusaha untuk bisa menjadi lebih baik gitu ya, minimal berpenghasilan tetap kayak gitu ya kan ya, walaupun nanti nggak tahu kamu mau atau tidak kan, semua tergantung kamu, tapi dia tetap akan berusaha ya sebisa mungkin untuk mewujudkan harapan dan keinginan daripada itu, ingin menjadi lebih baik daripada kemarin, berbahagia bersama, itu yang ada di pikiran dia ya, ingin menjadi lebih baik, ingin bersama kamu nanti kedepannya seperti bucin ya, bukan bucin ya, ini lebih kalau aku ngelihat, kalau memang ini yang kamu yang menonton feminim terus ini adalah maskulin ya, orang ini ya, atau yang ada di kartu ini maskulin, berarti dia sosok yang bertanggung jawab ya, tidak mundur gitu,
ya apapun alasannya. Ya mungkin sosok yang bertanggung jawab. Tapi kalau yang menonton ini adalah maskulin, ya dia tetap ingin berusaha untuk bisa mendampingi kamu gitu. Itu berarti sosok yang setia, ya enggak, gitu. Karena dia menerima apa adanya kamu gitu, walaupun untuk sementara dia memang memutuskan hubungan. Itu pasti ada alasan sih, segala sesuatu itu tidak begitu serta-merta nggak mau atau memutusin nggak mau, karena hubungan ini kan terkait dengan hati ya gitu. Kita lihat lagi ya. Fokus ya. Yang mau ingin personality silakan personality ya, hubungi nomor kondes ya, bisa by phone atau bisa melalui dikirim bentuk video ya. Sampai saat ini pun dia masih sendiri, lebih banyak sendiri dan lebih banyak menggunakan waktu untuk sendiri ya, seperti itu. Dia masih sendiri. Ini bisa single parent, bisa lajang ya. Oke. Jadi seperti itu, ditegaskan bahwa dia memang terkadang tuh ada godaan diri untuk healing, tapi terkadang memang dia fokus pada untuk perubahan menjadi lebih baik untuk kedepannya agar bisa mewujudkan keinginannya di situ, karena ada bentuk tanggung jawab yang dia harus lakukan, di mana dia pernah melakukan sesuatu hal dengan penuh kasih dan penuh cinta, di mana sesuatu itu sebetulnya belum boleh dilakukan, tapi karena kalian saling mencinta apapun alasannya ya, sebetulnya nggak boleh sih ya, saya nggak mendukung, tapi dilakukan, dan itu sangat membuat dia termotivasi untuk bertanggung jawab ya, untuk menyusun rencana, untuk lebih giat bekerja dan setia gitu pada kamu gitu ya, seperti itu. Dan sampai sekarang dia untuk lebih baik bersama kamu dan bisa mewujudkan cita-cita itu bahagia dengan kamu, dan sampai sekarang pun dia tetap sendiri, nggak mencari yang lain, seperti itu. Ini kondisi dia ya. Oke. Kita sekarang akan coba buka kartu untuk solusi atau untuk pandangan untuk kamu yang menonton video ini. Seandainya ini adalah ranah kamu atau ini adalah perjalanan kamu ya, kita akan lihat ini yang harus kamu lakukan dan pesan apa yang akan diberikan oleh Dynamic Oracle atau Dynamic Healing Oracle. Di sini ada feminine energy. Di hubungan ini sebetulnya ada sebuah kelembutan yang seharusnya dimiliki oleh wanita ya, tetapi ini orang maskulin yang seandainya kamu yang menonton adalah feminin, mempunyai kelembutan yang seharusnya tuh cuma dimiliki dengan seorang feminim ya, energi feminim gitu. Tetapi ini bisa jadi terjadi pada maskulin ini gitu lah. Karena maskulin itu kan biasanya kan memakainya logika gitulah ya. Kalau udah ya udah gitu. Yang dia lihat, yang dia dengar ya itu ya udahlah gitu. Tetapi ini tidak. Dia masih menggunakan energi feminim ya. Energi feminim itu tentang sebuah kelembutan atau menggunakan perasaan. Dia menggunakan perasaan. Jadi dia nggak marah ya, walaupun kamu menyudahi atau mengajak masing-masing, dia nggak marah, karena dia juga memahami kalau kamu seperti itu pasti pantas lah, karena dia juga merasa belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan kamu gitu. Ya. Di sini ada let's go, melepaskan. Ini untuk kamu ya. Kalau kamu melepaskan atau dia melepaskan, sebetulnya bisa saja. Ya. Bisa melepaskan begitu ya, ada letenggo, bisa saja sih melepaskan ya. Tapi dia tidak melakukan itu, tapi dia memakai perasaan bagaimana sih gitu, memahami kamu kenapa sampai meminta untuk masing-masing, dia mengerti gitu, jadi memahami, jadi tidak karena
dia ego tinggi atau menggunakan maskulin energi maskulin gitu, bukan. Karena dia tidak mau, kenapa? Karena itu pakai logika. Lebih ke fakta ya kan. Kalau maskulin itu kan dengan logikanya, kalau feminim itu kan dengan perasaannya gitu loh. Nah, ini maskulin menggunakan perasaan, menggunakan energi feminim energi, yaitu tentang perasaannya gitu. Memahami, artinya memahami, paham ya. Ditonton berulang kalau kamu tidak paham. Artinya maskulin ini memahami kenapa sampai semua terjadi ini, karena ya dari dia sendiri. Kemudian dia tidak sekedar menggunakan logika, kamu minta putus atau dia pergi, itu tidak gitu ya. Ada unlimited possibilities ya. Ada unlimited unlimited possibilities, atau diartikan sebagai kemungkinan nanti akan ada yang disebut dengan kemungkinan tidak terbatas akan terjadi di hubungan ini gitu. Kita lihat kartu selanjutnya, pesan yang disampaikan. Ada yang disebut perubahan atau transformation akan terjadi di hubungan kalian ya. Benar-benar akan ada sesuatu perubahan ya, atau transformation ya. Jadi apapun itu nanti akan terjadi perubahan di hubungan ya. Setelah nanti dia bertemu kamu dan kamu bertemu dia, karena dia akan datang ke kamu lagi untuk segala rencananya. Nah, itu akan terjadi, dan selebihnya nanti kamu yang akan memutuskan, karena kamu sang pemilik keputusan, karena kamu yang akan ngejalanin, kamu yang akan mempunyai rasa, kamu yang punya rasa, dan kamu yang akan menjalani. Nanti di sini akan terjadi emotional release ya. Emotional release itu apa? Emosi yang seperti apa ya? Emosional yang terjadi ya, emosional yang terjadi ya, atau yang akan membuat kamu itu nanti kayak marah, terus emosi, jengkel gitu. Emotional release, emosi yang di awalnya tuh awal tuh kayak kejengkelan yang berkepanjangan, marah ya, kemarahan yang hebat ya, yang akan timbul di hubungan ini ya. Nanti apa itu yang akan terjadi dengan kamu, akan terjadi seperti ini ya. Nanti semua diselesaikan saja baik, jangan menggunakan emosi. Makanya ini jadikan sebagai antisipasi, seandainya ini di ranah kamu dan akan terjadi pada kamu, paling tidak kamu memahami dan kamu harus seperti ini loh gitu, harus melakukan seperti ini loh seandainya ini terjadi. Bagaimanapun juga versi aku dia harus dihargain, tetapi semua kembali ke kamu, karena semua itu harus melakukan pertimbangan dulu, jangan langsung terima saja, nanti kalau endingnya malah justru nyesek ya kan. Nah seperti itu ya. Oke. Jadi dia sedang dalam kondisi seperti ini loh saat tidak bersamamu lagi gitu. Nah itu kamu jadi pertimbangan aja, nanti seandainya kamu ada di ranah ini dan dia betul-betul akan datang menjemput kamu, apa yang akan kamu lakukan? Silahkan ambil keputusan sendiri, karena perasaan ada di kamu, perjalanan atau yang akan menjalani adalah kamu, seperti itu ya. Oke. Dan kita lihat energi-energi yang tercurah ya di tebaran kartu ini ya. Di sini diantaranya ada Aquarius ya, ada Aquarius, ada energi Aquarius, ada energi Virgo, ada Taurus ya, ada Capricorn ya, ada Capricorn, ada Pisces, ada Sagitta, juga ada Cancer, ada Leo ya, dan terakhir di sini terlihat ada Scorpio. Banyak yang tercurah, diantaranya elemen air, elemen udara, elemen tanah, dan elemen api ya, tercurah di tebaran kartu ini ya. Seandainya kamu ada di ranah ini ya, jadikan ini sebagai antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Tapi kalau tidak resonate, artinya ini bukan energi kamu ya. Jadi kenapa? Karena ini energi ditarik secara acak. Kalau kamu ingin pure energi kamu dan pasangan kamu, silakan personal reading. Caranya bagaimana, Des? Hubungin ke nomor telepon Gondes ya. Oke.
Aku akan shuffle atau Gondes akan shuffle pesan versi Gondes ya, versi Gondes. Kita akan ambil 5 seperti itu barang kartunya. Kita ambil tengah, bawah, atas dan bawah, atas dan tengah ya. Oke. Ini adalah pesan untuk kamu. Pesan yang pertama di sini ada, dia akan meninggalkan kamu, atau ini bisa sebaliknya karena ini adalah general itu ya. Bisa kamu yang ninggalin dia atau dia yang ninggalin kamu. Letakkan energi kamu. Kemudian jangan mempermainkan hubungan. Jangan mempermainkan hubungan karena yang disebut dengan karma itu ada. Karma itu bisa berlaku cepat atau lambat. Ya. Ada yang tiba-tiba kamu mendapatkan karmanya, tapi ada juga nanti. Intinya jangan mempermainkan hubungan karena selama dunia ini masih berputar, karma itu ada ya. Boleh percaya boleh tidak ya, harus percaya pasti ada ya. Dengan apa yang kamu lakukan, karma itu apa sih Des ya? Karma itu tetap akan berlaku ya, boleh percaya boleh tidak, karena karma sendiri itu adalah sebuah hukum sebab akibat universal, yaitu dari sang alam semesta, sang pemilik alam semesta. Jadi selama alam semesta ini masih berputar ya, itu hukum itu akan berlaku ya, yang berasal dari ajaran tertentu sih sebetulnya itu yang disebut dengan karma itu ya. Ada namanya karma pala, karma wiwaka kayak gitu kan ya kan, itu yang dimana setiap perbuatan, ucapan atau pikiran baik ya akan berhasil atau menghasilkan kebahagiaan ya, atau mendapatkan karma baik. Tetapi ya sementara perbuatan buruk akan menghasilkan penderitaan, yaitu karma buruk ya, atau yang disebut dengan aku salah kama. Apa yang kamu lakukan ya itu akan dipetik ya. Kamu berbuat baik, kamu akan memetik kebaikan cepat atau lambat. Seperti ini halnya, kamu mempermainkan hubungan pun seperti itu ya. Pesan selanjutnya, dia emosional ya, dia emotion. Cintamu dan cintanya bersama. Kemudian pesan yang terakhir, dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Yang kamu mungkin terlihatnya dia itu kayak mengabaikan kamu, sepertinya dia itu nggak peduli sama kamu. Itu hanya dia yang tahu karena dia punya cara tersendiri untuk mencintai kamu. Tetapi kalau sekarang saat ini kamu memang sudah mengambil keputusan untuk masing-masing, ya itu mungkin jalan yang terbaik dan dia bisa menerimanya. Seperti itu ya. Oke, sama-sama sudah aku sampaikan semua tentang kondisi dia saat tidak bersama kamu ya. Saat tidak bersama kamu lagi atau masing-masing gitu ya. Oke. Buat sahabat yang mau personal reading, silahkan personal reading yang dibuka 24 jam ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ya menjadi orang baik, tetap berjalan di rel kebenaran dan jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan apapun itu, termasuk hubungan asmara ya. Dan mencintai apapun yang ada di dunia ini karena Allah, karena ya Allah sang maha pemilik cinta sejati. Karena sejatinya cinta kita itu hanya pada Allah ya, karena Allah tidak pernah ingkar, Allah tidak pernah bohong, Allah tidak pernah berlebihan mencintai, tetapi Allah selalu ada untuk kita ya kan, seperti itu ya, tidak seperti cinta manusia ya. Jadi cintailah dia karena Allah, dan terus berdoa karena doa itu dasar bisa merubah segala sesuatu menjadi lebih baik ya. Oke, tetap semangat dan semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah berkatimu, amin.